Kita sebagai guru, sebagai pendidik, kalau bisa kami simpulkan, harus menciptakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman dan memperhatikan kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada sampai saat ini, detik ini kita semuanya masih berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian kita masih bersama-sama bisa berkumpul dalam kegiatan desiminasi modul 1.4 program guru penggerak, di mana salah satu guru kita itu Pak Jepri Mulyansah SPD itu ditunjuk menjadi guru penggerak di SD 1443. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat berjuta nikmat yang diberikan, kita pada hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama di ruangan kelas 6 ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi modul 1 yang terdiri dari 4 paket modul pada pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1 sampai dengan 1.4. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menyampaikan pada paket materi modul 1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan yang 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua yang insya Allah akan tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan sekilas tentang materi yang sudah kami dapatkan sebelum kita menginjak kepada materi-materi lanjutan yang sudah kami siapkan di slide yang ada. Pertama-tama sekali lagi mohon izin Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang saya hormati, bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas kami mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak yang dimulai dari bulan Mei kemarin dan insya Allah akan berakhir pada bulan Desember nanti. Jadi tugas ini harapannya agar apa yang kami peroleh selain bisa kami pergunakan sendiri, kami kembangkan sendiri, rekan-rekan juga setidaknya bisa memahami, bisa mengetahui apa yang sudah kami dapatkan. Namun kami yakin dan percaya, apalagi pada guru-guru yang sudah senior, Pak Sumina tentunya, Bu Yayu, Bu Suci, yang sudah lebih dulu dari kami malam melintang di dunia pendidikan, tentu sudah banyak hal yang mereka pahami. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada hal-hal yang belum dipahami dan mungkin ada dalam apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini profil sebenarnya tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu, karena kita sudah satu sekolah ya, apalagi dengan Bu Putu, dengan Pak Minan, Bu Yayu, Bu Suci itu ya 8 tahun itu bersama ya. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang YouTube itu ya. Jadi melalui pendidikan guru penggerak ini secara tidak sengaja, jujur Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami punya channel YouTube ya. Walaupun hanya berisi hal-hal yang sederhana,
Namun kami yakin dan percaya channel ini insya Allah akan memberikan sedikit manfaat di dunia pendidikan. Ya, lanjut ke materi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengikuti pendidikan guru penggerak itu pertama-tama tergerak dari dalam hati. Jadi motivasi internal saya berpegang dengan dua kalimat ini. Pertama, saya pantang mengajar sebelum belajar. Karena kita sama-sama tahu dan kita semua pasti sama-sama melakukan. Minimal kita sebagai guru belajar 1 malam daripada murid kita di sekolah. Berapapun masa kerja yang sudah dimiliki seorang guru, tentu guru harus tetap belajar. Apalagi terkait dengan perkembangan zaman yang sangat cepat sekarang ini. Yang kedua, itu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didilah anak sesuai zamannya. Jadi di zaman era teknologi saat ini, kita dituntut untuk bagaimana menyesuaikan pendidikan yang kita lakukan di kelas agar relevan nanti dengan pendidikan atau dunia saat ini dan dunia di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, materi yang pertama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Di sana ada taman siswa, pamong dan among. Itu cikal bakal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di bangku kuliah, ya, kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini seorang pahlawan di bidang pendidikan, ya. Namun di pendidikan guru penggerak, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara ini banyak sekali. Bahkan sebelum kemerdekaan, pemikiran ini masih relevan, masih sesuai dengan pendidikan saat ini. Yang tentunya kami hanya sekedar mengulas kembali, mengingatkan kita bersama bahwasannya apa yang sudah kita dapatkan, mari kita gali lagi. Karena saya yakin dan percaya sekali lagi, semakin banyak kita tahu, kita biasanya semakin banyak lupa, Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara yang kemudian kita singkat dengan KHD itu pernah menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam pendidikan kita itu dituntut untuk menuntut murid tanpa menuntut. Menuntut tanpa menuntut. Maksudnya seperti apa? Murid terlahir punya kodrat masing-masing. Ini yang kami alami ketika belajar kodrat. Kodrat itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Pertama kali saya menginjakkan kaki ke SD ini, saya terkejut dengan resonansi suara anak-anak sini yang sangat keras, ya, sangat keras, sangat luar biasa. Rasanya ingin saya ubah. Karena perubahan itu saya rasa dengan mereka lembut berbicara, bertutur kata yang tidak terlalu keras, mungkin terdengar lebih sopan. Namun setelah belajar ini saya tersadar, ternyata anak-anak kita ini anak-anak pantai yang kalau bicaranya lembut dari sakan ke bawah itu tidak terdengar, Bapak Ibu sekalian. Maka kondisi inilah yang perlu kita pahami, kodrat alam namanya, ya. Kita tidak usah mengubah apa yang ada, karena itu memang kodratnya, ya, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua kodrat zaman. Zaman kita sekolah dulu, guru-guru kita mungkin hanya bawa paket satu, buku paket satu, bawa cover tulis, beliaulah sumber ilmu. Nah, sekarang berbeda, dunia sudah semakin canggih. Bahkan jujur boleh kita sampaikan, Google lebih pintar dari kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita tanyakan di Google, tidak ada yang tidak bisa jawab. Google bisa semua. Namun peranan kita sebagai guru, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Contoh sederhana, ya, anak-anak yang suka main TikTok, kita arahkan, Bapak Ibu, hal-hal yang positif. Misalnya pada saat pandemi kemarin kami pernah mencoba anak-anak untuk mencuci tangan. Jadi cara mencuci tangan mereka mainkan dengan TikTok. Jadi secara perkembangan zaman mereka sesuai, dan secara apa yang menjadi konsep pendidikan itu pas.
Kita perlu menanggapinya di situ. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, mereka harus selamat, mereka harus bahagia. Jadi mereka ini. Berikutnya Bapak Ibu, yang biasa kita dengar dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, ini sering kita dengungkan. Bahkan Kemendikbudristek sendiri menggunakan Tut Uri Handayani sebagai bagian dari slogan mereka. Ing ngarso sumtolodo ing mandio mangkarso Tut Uri Handayani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di depan, kita akan memberikan teladan. Walaupun jujur Bapak Ibu, saya sendiri kadang-kadang banyak sekali terdapat kekurangan. Maka ketika mau mengoreksi murid, kadang saya lihat dulu, saya pakai sepatu tidak, ya. Kadang saya senyum sendiri. Oh, ini kira-kira menjebak diri sendiri. Jadi kita akan memberikan teladan. Karena pernah ada pepatah mengatakan, satu teladan akan lebih baik dari 1000 nasihat yang kita sampaikan. Akan lebih merasuk Bapak Ibu dengan keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ing madio mangkarso, di tengah kita memberikan motivasi, memberikan semangat, ya. Jangan pernah kita mengecilkan anak-anak kita. Jangan pernah kita mengecilkan murid-murid kita. Hanya mereka tidak bisa dengan satu hal. Kita mungkin hanya belum menemukan potensi yang mereka miliki. Yang potensi inilah nantinya yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka sebagai individu dan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Yang ketiga, tentunya kita sebagai pendidik harus menjadi pendorong apapun pilihan murid kita, dengan catatan apa yang mereka pilih pertama sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Maka mereka akan merdeka belajar. Jadi kemerdekaan itu kemerdekaan yang sesuai dengan potensi, lagi-lagi sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, ya. Jadi mereka belajar atas dari dasar dirinya mereka sendiri. Tugas kita sekali lagi hanya menuntut bagaimana supaya minat mereka bisa keluar. Bagaimana caranya? Ya, misal kita mau mengajar tentang sistem organ pencernaan. Kita ingat kita sekolah dulu, guru bawa satu buku, mungkin dia gambar di papan tulis, ya itu saja sumber belajarnya. Bagi anak-anak yang visual, ini senang lihat gambar. Tapi bagi anak-anak yang audio, apa bapak tuh gambar-gambar jatuh. Maka kita harus mengakomodir kebutuhan mereka. Kita siapkan setidaknya 3-4 sumber belajar. Bisa melalui komik organ pencernaan, mungkin kita bisa pinjam buku di perpustakaan, atau mungkin zaman sekarang kita bisa download video yang berkaitan dengan organ pencernaan. Walaupun tidak bisa mengakomodir semua anak, tapi sebagian besar anak merasa terakomodir dengan pilihan-pilihan yang sudah kita buat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Jadi anak-anak itu harus merdeka dalam belajar. Sekali lagi tidak ada paksaan. Sering mungkin di antara kita, ya saya pribadi juga, awas kalau kamu tidak mengerjakan. Dan ternyata ini kurang tepat, ya. Karena perasaan mereka itu harus dari dalam. Ketika ini bertentangan dengan mereka, untuk apa saya belajar ini? Mungkin tidak ada gunanya dengan mereka. Kita pandang, kita lihat apa yang ada di rumah mereka. Oh, memang kayaknya materi ini tidak cocok dengan dia, karena kehidupannya tidak dekat dengan dunia pertanian misalnya. Dia lebih ke pertukangan misalnya. Maka mereka harus merdeka. Yang berikutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kodrat anak bermain. Apalagi kita sebagai guru sekolah dasar, tentu ketika kita main, Bapak Ibu sekalian, jangankan kelas 1, kelas 6 kita kayak tepuk-tepuk 1, semangatnya luar biasa. Senangnya padahal hanya tepuk 1, kita dewasa pasti tepuk seprok sudah, ya. Tapi mereka, karena ini memang dunia mereka, maka bermain adalah salah satu kodrat anak yang perlu kita perhatikan. Jadi usahakan Bapak Ibu, saya juga sekarang sudah mulai mencoba ya untuk selalu menyelipkan permainan dalam proses pembelajaran.
memang bisa kita sadari tidak semua pembelajaran bisa diselipkan permainan. Tidak semua permainan bisa berlangsung efektif di dalam kelas. Kadang-kadang karena kita melaksanakan permainan untuk melengkapi kodrat mereka tadi, tiba-tiba waktulah habis. Materi yang sesungguhnya belum tersampaikan. Kebanyakan main, namun ini tantangan bagi kita. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu sebenarnya sudah ada pada diri anak. Jadi ketika lahir, nanti Bapak Ibu di slide berikutnya ada satu teori yang terbantahkan ternyata, ya, yang mungkin Bapak Ibu jujur saya pertama dengar ini, oh ternyata teori ini selama ini kurang pas, kurang cocok dengan dunia pendidikan kita. Itu permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi sekali lagi, walaupun hanya tepuk satu, ya, atau kita ada ajak nyanyi, ya, atau bisik-bisik tetangga, ya, permainan bisik tetangga, mungkin permainan lempar kasti atau apa yang di olahraga, yang kita lihat laut aja mereka senang, ya. Tapi memang kita sebagai guru harus pandai-pandai mengaitkan apa sih esensi permainan ini terhadap materi yang akan kita sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar permainan, tapi ada pembelajaran di situ yang secara tidak langsung mereka telah belajar. Dan ketika mereka merasa senang, kita Bapak Ibu kalau senang, tidak usah kan disuruh, tidak disuruh pasti digawe, pasti kita kerjakan, atau pasti kita lakukan. Asal itu sesuai dengan apa yang kita senangi, sesuai dengan passion kita masing-masing. Tapi ketika itu tidak, nah dipatah, ya pakai istilah bahasa kita bangga sini, ya, tentu tidak akan kita lakukan. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu permainan ini menjadi tantangan bagi kita, karena saya berkali-kali pernah mengadakan permainan. Kadang-kadang materi intinya belum tersampaikan, lonceng sudah bunyi. Kadang-kadang materi belum masuk sama sekali, sibuk main kita, ya. Tapi ya itulah tantangan kita, bagaimana harus kita mencari solusi sama-sama di kelas kita masing-masing, ya, untuk bisa menyesuaikan permainan agar berlangsung pembelajaran yang efektif. Selanjutnya pendidikan yang berpihak pada anak. Nah ini mungkin nanti Pak Minang, Pak Ferry, saya rasa ada berontak di sini Pak. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan dan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba. Mungkin kita secara agama agak berlawanan, karena yang pantas disebut hamba itu kita, dan berhamba itu kepada siapa? Kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tapi ternyata Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita juga harus berhamba pada anak. Tapi di diskusi kami juga di ruang kolaborasi, berhamba ini memantik perdebatan-perdebatan karena kata-kata hamba ini, ya. Nah cocoknya kan antara pencipta dan yang diciptakan. Tapi kita tidak usah ke sana, kita pahami saja apa pengertian berhamba di sini. Yang pertama, pendidikan sekarang ini saya yakin dan percaya kita semua tahu bahwa itu sudah student center. Artinya anak-anak itu yang menjadi aktor utama. Ya, kita harus memperhatikan kebutuhan murid. Kebutuhannya ada 3 Bapak Ibu sebelum belajar. Ya. Dan juga jujur ada satu kebutuhan yang saya baru temukan ketika pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya tidak tahu sama sekali, yaitu tentang kesiapan belajar yang pertama, yang kedua tentang minat, yang ketiga profil belajar murid. Ya. Dan saya ucapkan selamat kepada wali kelas 1, ya, yang di tahun ajaran terlihat mereka melakukan cara untuk memenuhi kebutuhan murid secara langsung. Ya, dengan wawancara kemarin Bu Yayu, ya. Itu tuh kita mengetahui siapa belajar murid. Ya. Tapi saya yakin dan percaya juga wali kelas yang lain pasti setidaknya menanyakan si Amin misalnya. Amin ketika kelas 5 kemarin seperti apa Bu? Jadi itu untuk pegangan kita ke kelas berikutnya. Kita harus tahu kesiapan mereka seperti apa. Walaupun kita tahu juga kesiapan mereka ini kadang-kadang berubah, tergantung dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, minat Bapak Ibu. Minat ini ada 2, ya. Jadi di pendidikan guru penggerak, minat itu ada minat situasional namanya, ada minat yang berasal dari dalam diri. Pak Ferry suka belajar apa Pak Ferry mata pelajaran?
Mata pelajaran apa? Oke, Pak Ferry matematika, Pak Man mungkin olahraga pasti. Ya, guru olahraga masalahnya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, Pak Ferry senang matematika, Pak Man senang olahraga. Dan ini berarti ketika sekolah minat yang berasal dari dalam diri mereka masing-masing ini sudah terbentuk, maka sekali lagi tidak disuruh pun karena kita kerjakan. Pak Ferry mungkin disuruh gurunya mengerjakan 5 soal, saking cintanya dia 10 soal kerja. Pak Man misalnya, ketika sekolah disuruh gurunya 3 keliling lapangan, ibu lari ini senang, aku lari 5 keliling dia lari tanpa disuruh, karena minat dari dalam diri kita masing-masing. Lantas bagaimana Pak? Kalau murid-murid kita kan minatnya beda-beda. Bagaimana cara menumbuhkan minat mereka agar tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa mata pelajaran dan melupakan pelajaran yang lain? Kembali lagi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus berpikir keras ya, agar bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan berbagai macam sumber belajar yang ada. Di awal saya sampaikan, ketika belajar sistem pencernaan, maka kita siapkan komik tentang sistem pencernaan, video tentang sistem pencernaan, gambar tentang sistem pencernaan, kartu-kartu pertanyaan tentang sistem pencernaan. Ketika ini sudah banyak pilihan, oh iya, saya tidak senang gambar, saya biasanya pertanyaan Pak. Nah, maka minat ini akan muncul, minat situasional. Situasi ini kita yang buat sebagai seorang guru. Maka secara tidak langsung, anak yang tadi tidak mau matematika, ya, mereka perlahan akan mengikuti, karena ada hal di situ yang mereka senangi cara belajarnya. Yang ketiga, kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Jadi profil belajar murid ini kita sudah belajar tentang frekuensi gaya belajar. Ada anak audio, kinestetik, audio visual, ada anak visual, ya, ada anak dari lingkungan pantai, dari lingkungan kota, dari lingkungan dusun, yang semua kita harus akomodir. Jadi tujuannya apa? Ketika 3 kebutuhan murid ini sudah terpenuhi, senang tidak senang, suka tidak suka murid tersebut dengan pelajaran yang ada, mudah-mudahan mereka akan mengikuti. Karena kita sudah memberikan pilihan-pilihan yang saya yakin dan percaya lagi saya sampaikan, pasti di antara pilihan-pilihan yang kita buat ada satu pilihan yang mereka sukai, yang tentunya akan membawa mereka untuk bisa melaksanakan ataupun mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru tidak selayaknya menjadikan satu-satunya sumber ilmu. Ya, ketika kita menjelaskan ada anak yang celup, Pak itu salah. Ya, walaupun cara menyampaikannya salah, kurang tepat, kita harus menerima. Karena mereka mungkin sudah baca internet di rumah, atau ibunya karena punya uang berlebih, mereka pergi ke toko buku, beli buku yang banyak, anaknya sudah rajin baca. Ya, lain kita zaman dulu ya Pak Ferry ya, Pak Minan ya, apalagi zaman Pak Minan, saya kira mungkin gurunya itu, wah ini hebat, orang hebat ini guru ini. Padahal tidak demikian. Guru dewasa ini diharapkan hanya memposisikan dirinya menjadi fasilitator, menjadi pengarah, menjadi penuntut. Biarkan murid-murid kita berdiskusi, memberikan pendapat, menyampaikan pertanyaan. Tapi sekali lagi jangan awas kalau kamu tidak bertanya. Kata-kata ini akan menurunkan minat mereka. Ya, karena mereka merasa terancam. Ya, batin mereka tergoncang dengan kata-kata yang kita sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, ini masih yang ketiga ya. Yang keempat nanti ada terkait teori yang kata saya tadi ketika kuliah tidak sesuai ternyata dengan kehidupan sekarang ini. Satu lagi sebelum kami lupa, jadi dewasa ini kalau dulu mungkin kita sekolah ketika kelas itu diam, itu mungkin Pak Minan kelas itu bagus. Tapi ternyata sekarang agak terbalik. Kelas itu harus ramai. Karena ketika ada keramaian di situ berarti ada kebahagiaan di guru. Bukan ramainya di guru, tidak ada guru. Ya, kita ada di situ. Tapi mereka, Pak ini sebenarnya mereka semangat. Ya. Kalau dulu kan kalau kelas itu diam,
kelas itu sunyi, berhasil Bapak Ibu itu ngajar di kelas. Padahal mungkin di antara mereka ada yang keringat dingin, ya, saking takutnya, ya. Dan yang keempat ini Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, bukan tabula rasa. Bu Putu, mungkin kita kuliah dulu kan teori tabula rasa, karena kertas kosong yang bisa kita isi apa saja, ya. Ternyata ini tidak sesuai. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, ya. Kita dulu, jujur Bu, berarti kita dulu ketika anak sudah kertas kosong, kita bebas mau jadikan mereka pelukis, mau jadikan mereka guru, mau jadikan mereka dokter. Ternyata tidak demikian. Mereka lahir sudah punya fitrahnya masing-masing. Kalau agamanya Pak Ben, ya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi ketika lahir, anak itu bawa kodrat masing-masing sebenarnya, tapi samar-samar. Kodrat baik, kodrat buruk, semua ada. Tinggal nanti bagaimana tugas kita. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis, ya. Jadi kodrat yang baik kita tebalkan. Bagaimana caranya? Ya kita tuntun tadi anak tersebut, ya, supaya bisa mencapai kodratnya. Nah, yang samar-samar kita hapus perlahan. Kalau memang bisa terhapus, kita hapus. Kalau memang tidak bisa, karena ini kodrat fitrahnya, setidaknya dia tidak tebal, ya. Karena kita semua yakin, paham, kita semua punya dua sisi. Ada sisi baik dan sisi buruk, ya. Nah, dua sisi yang dibawa anak inilah sisi baiknya yang kita tebalkan, sisi buruknya perlahan kita. Tapi kalau memang tidak bisa, ya, karena memang ini kodratnya, ya tidak perlu kita, apakah namanya, kita utak-atik. Terus bagaimana menebalkannya? Kita lihat Bapak Ibu. Ini bukan tabula rasa. Melambangkan laku anak dengan konteks diri anak. Pertama, wiraga 0 sampai 8 tahun. Ini kalau kelas kita SD mungkin kelas 3 masih wiraga, raga, fisik. Maka permainan dalam pembelajaran menjadi hal yang mutlak dilakukan, ya. Karena kalau anak kelas 1 itu benar kata Bu Putu, Bu Yayu, kelas 2 juga Bu Wati, ya, Bu Uci, guru baru keluar sebentar, Bu, ya, sudah teriak. Karena memang mereka kondisinya seperti itu. Fisik mereka yang berkembang lebih dahulu, kinestetik mereka, ya, apalagi yang udah terpengaruh, ya. Dan ini menjadi PR kita bersama, karena ini di jenjang kita, jenjang SD. Jadi bagaimana kita bisa mengolah wiraga ini, fisik mereka sesuai, ya, yaitu tadi diselipkan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai, relevan dengan pembelajaran atau materi yang akan kita ajarkan. Jadi mereka di wiraga ini banyak main, banyak fisik yang mereka kerjakan, ya. Jadi kalau kita ngajar suruh mereka duduk diam tulis, dah 5 menit lah mulai, ya. Tapi kalau kita akomodir, ya, kegiatannya, bahkan kadang-kadang mereka itu kan punya batas kemampuan, punya batas kecapekan tersendiri. Ketika mereka capek, ya, dia tinggal duduk lagi. Maka angka kalau di kelas 6 walaupun sudah tidak wiraga Bapak Ibu, tapi kalau tahun ini alhamdulillah anak yang kinestetik berlebih itu hanya 1-2 orang. Kalau tahun kemarin kadang-kadang, ya, sebelum dia nulis, misalnya suruh nulis itu, atau dia ngapal sambil jalan, warawiri, capek sendiri nanti dia, ya, dia akan duduk. Kan mereka anak kinestetik. Yang kedua, wiraga wirama, ini perpaduan, ya, sudah bisa diajak berdiskusi. Anak kelas 4, 5, 6, anak SMP sudah bisa kita ajak cerita, mana baik buruk kita ngomong sekali, bahkan sudah tapi kalau anak kelas 1, 2, 3 tadi, kita baru belum narik ludah kita, ya, kita sudah kembali dan kita sudah merasakan semua, karena kita semua sudah mengajar. Bahkan sekali lagi saya sampaikan, Bu Yayu, Pak Minan, Bu Suci, ya, itu sudah dari tahun 2000 berapa kan, Bapak Seminar 1993, 29 tahun di dunia pendidikan, ya. Yang keempat, wirama. Nah, ini sudah menjadi teman anak-anak SMA. Mungkin kalau ada yang pengalaman dengan mengajar anak-anak SMA, mereka sudah bisa belajar dengan cara berdiskusi di SMA. Nah, ini
Jadi diibaratkan petani, kita guru diibaratkan petani. Misalnya petani menanam jagung, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Kita tidak bisa menanam jagung tumbuhnya padi, tidak. Begitu juga dengan anak. Anak itu misalnya kodratnya nanti jadi penyanyi, jadi artis. Kita tidak bisa merubah mereka menjadi seorang psikolog misalnya, atau seorang sarjana di bidang teknik misalnya. Tidak bisa, karena kodratnya itu. Dan tugas kita apa? Yang menuntun, memberikan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya Bapak Ibu, nih tuh yang ditanam jagung, tukang kebun kehidupan. Siapa tukang kebun kehidupan? Ya kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik. Kitalah sebagai tukang kebun kehidupan yang menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat dan potensi mereka. Ini refleksi filosofisnya Bapak Ibu. Masa lampau Pak Aminan, pendidikan kita sudah menuntun, hanya saja berceramah mungkin lebih dominan. Nah masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Harapannya masa depan anak tersebut menjadi anak-anak yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, dan tentunya selamat dan bahagia. Maka di pendidikan guru penggerak, salam kita salam dan bahagia. Ya, karena kita akan memastikan anak-anak ke depan menjadi siswa yang student well-being, siswa yang punya perasaan kasih dan sayang dari apa yang sudah kita ajarkan. Ini modul yang kedua, budaya positif. Ini menarik lagi. Bahkan kami eksplorasi konsep Bapak Ibu itu sampai 4 hari. Biasanya eksplorasi konsep hanya 2 hari. Ya. Bahkan kawan-kawannya karena kita bangka, ada yang Pak, pulang Pak baca modul. Ya, modulnya 100 lebih halaman, yang lain paling 50 halaman. Ya. Namun ada materi-materi yang menurut saya daging semua di sini. Ini, ya, saya minta tolong dengan Bu Yayu. Bu Yayu, silakan tuliskan Bu Yayu. Satu hal yang paling berharga menurut Bu Yayu. Yang paling berharga. Bu Yayu tuliskan apa saja. Boleh kaitannya dengan orang tua, atau bukan dengan harta benda, atau dengan anak, apa saja. Satu hal yang paling berharga yang Bu Yayu punya. Nanti saya mintakan Pak Peri ya, Pak Peri dan Bu Putu mungkin untuk bisa merayu Bu Yayu agar memperlihatkan apa sih sebenarnya yang paling berharga yang Bu Yayu punya, ya. Dan Bu Yayu berhak menolak atau menerima rayuan dari 2 orang ini. Apa saja Bu Yayu? Nanti Bu Yayu buka kupon ya. Yang bahagia terus deh. Dan bahagia contohnya kira-kira. Oke bisa. Ibu Yayu lipat-lipat. Oke, Bu Yayu boleh berdiri. Oke, Pak Peri mungkin silakan dirayu Bu Yayu dulu. Boleh, bagaimana caranya? Dari kursinya boleh pakai mic-nya Pak Peri. Ya, bagaimana agar supaya apa yang menjadi ini Bu Yayu dan Pak Peri Bu Putu inginnya satu. Apa sih sebenarnya yang paling berharga yang dimiliki Bu Yayu dan harus diketahui. Pokoknya bagaimana caranya? Kira-kira gitu. Bu Yayu, sebenarnya saya minta tolong ya Bu. Ini penting dalam kehidupan. Kira-kira apa yang punya Ibu yang paling berharga yang bisa saya minta tolong nanti saya bisa gunakan dan saya kembalikan nanti Bu. Bu Yayu terserah, Bu Yayu punya pilihan. Tidak atau iya. Terserah. Ya kalau merasa Pak Peri jatuh juga, Bu Brek mau. Saya mau minjam Bu, nanti kembalikan lagi. Boleh nggak Bu? Tidak usah dijawab, Ibu tinggal memberikan. Kalau Ibu iya, berikan. Selesai perkara. Kira-kira gitu Bu. Tapi kalau Ibu tidak, ini berharga sekali bagi saya. Mungkin Pak Peri rayuannya kurang mau Pak Peri. Kalau seandainya saya punya ditukar Bu, saya punya ada modal. Tidak juga. Ya terima kasih lah. Oke, cukup. Bu Putu, mungkin silakan Bu Putu dirayu Bu Yayu. Nah ini mungkin karena rekan kerja. Partner ya, enggak duitnya Bu. Mungkin siapa tahu bisa, siapa tahu. Ibu. Macam dulu. Kayu lagi ya.
Kalau ibu baik, berarti bisa dong saya minta tolong. Bisa nggak? Gantung. Mau nolong apa tidak? Gantung apa yang mau nolong? Ini sih baik. Untuk apa? Termasuk kita sama-sama untung. Ibu untung, saya untung. Kira-kira bisa atau tidak? Bukan. Kamu jawab dulu, bisa atau tidak? Kalau untung buat saya mau, tapi kalau untung buat ibu enggak. Harus ini kan itu berharga. Gitu. Boleh setuju, boleh tidak. Bagaimana Bu Yai? Diserahkan kepada Bu Putu? Atau masih kurang lagi? Tetap tidak. Oke, terima kasih untuk Bu Yai. Coba saya mau cek. Tapi ini bukan lagi tidak dan iya, ini harus. Dan saya mau lihat apa sih yang berharga dari yang Ibu Yai punya. Ini ternyata memiliki keluarga dan kebahagiaan. Ya, tepuk tangan untuk Bu Yayu. Dalam menentukan pilihan, Bu Yayu tadi kan punya dua pilihan nih. Bisa iya, bisa tidak. Ada paksaan? Ada paksaan? Ada paksaan. Tapi Bu Yayu masih bisa kontrol dirinya, ya? Tidak terlena ya. Nah, ini perubahan paradigma Bapak Ibu yang harus kita sampaikan di kelas. Jadi yang mengontrol murid itu bukan kita, tapi murid itu sendiri. Dan Bu Yayu tadi punya dua, ya. Saya pikir Bu Putu bisa luluh, ya. Karena biasanya kan ini kan partner apalagi satu kelas yang sama, ya. Ternyata tidak. Artinya kontrol ada pada diri murid masing-masing. Ini yang salah Bapak Ibu. Selama ini kita menganggap kita bisa mengontrol murid, ternyata tidak. Contoh sederhana, ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, kita marah-marah, kita kadang-kadang capek saja. Anak tersebut tidak mau nurut, karena kontrolnya ada pada dia. Ketika menurut dia tidak sesuai, ya sudah, tinggal. Ya, ini yang salah. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu-ibu. Misalnya ada anak telat datang ke kelas. Aduh nak, kamu telat lagi. Gak kasihan apa lihat ibu. Ibu hari ini piken, kalau ditengok Pak Mina, gak nyaman ibu nak. Ya, kita terkadang membuat anak merasa bersalah. Ya, dengan ya katakanlah kalimat-kalimat yang kita sampaikan dengan hati yang bisa dikatakan bisa meluluhkan kira-kira gitu. Ya. Yang kedua, semua penguatan positif efektif bermanfaat jelas. Dan yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru, kadang kita merasa memiliki hak untuk mengontrol murid, padahal hak itu ada pada diri murid masing-masing. Ini perubahan paradigmanya Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Itu bisa dibaca di depan. Stimulus respon misalnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memaksa murid ada dua pilihan. Kita bisa gagal, bisa berhasil. Tapi kalau kita melaksanakan teori kontrol, kita berdiskusi dengan murid, memberikan pilihan-pilihan, menyampaikan apa nak kemauan kamu dan sebagainya, maka ini akan menjadi keberhasilan bagi kita bersama. Teori motivasi perilaku, yang pertama motivasi eksternal ada dua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini biasa kita lakukan Bapak Ibu, ya. Misal buku yang panjang, buku siswa yang panjang, mereka punya motivasi eksternal dari luar diri mereka untuk menghindari hukuman yang mereka potong. Ya, bahkan kadang kemarin ada gigit pemberian untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ketika hukum mereka bagus, bersih, kemarin kan kita tidak suruh mau sampah, mereka mengharapkan kalau Sabtu buku saya harus bersih supaya tidak mau sampah, tidak kena hukuman. Namun yang terpenting yang lebih adalah motivasi internal dari dalam diri.
Mereka yakin dan percaya bahwa dengan buku yang bersih, sesungguhnya mereka telah menjaga kesehatan mereka sendiri. Ini yang paling bagus Bapak Ibu, dan perlu kita tumbuh dan kita kembangkan di kelas kita masing-masing. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan kecakapan inilah yang tercantum dalam kurikulum Merdeka tentang profil belajar Pancasila yang relevan dengan dunia pendidikan di masa sekarang dan pastinya di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bapak Ibu, materi berikutnya juga luar biasa. Selama ini biasa kita kenal di kelas hanya peraturan kelas kan Bapak Ibu, atau kesepakatan kelas mungkin. Tapi kita tidak pernah mengenal yang namanya keyakinan kelas. Ya. Peraturan kelas biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Siswa dan guru harus berada di kelas pukul 7.30. Ini peraturan yang sudah dibuat bersama, dan mungkin peraturan-peraturan ini bagian sebagian anak akan dilanggar karena mereka merasa ini tidak sesuai dengan saya. Ya, maka mungkin mereka akan melanggar peraturan tersebut. Tapi beda halnya dengan keyakinan kelas yang lebih bersifat universal, lebih global. Di sini bukan lagi perintah jangan kerjakan, tapi dia sudah lebih kemana? Ke perasaan, kasih dan sayang. Keyakinan kelas yang kita buat, misal semua warga kelas 1 sama-sama saling menghormati, maka banyak nanti kalau pinjam pensil temannya harus ngomong dan sebagainya, sama-sama saling menghargai. Dan nanti yang lebih besar akan terciptakan lingkungan positif di setiap kelas yang ada, yang akan bermuara pada budaya positif yang ada di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik, dan pada akhirnya akan menjadikan budaya belajar yang baik di sekolah yang sama-sama tentunya kita cintai. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Harus ada keyakinan kelas. Pertama, Pak Heru mungkin, Pak Heru, mana mic tadi Pak Heru? Oke, begitu. Saya tanya Pak Heru, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar tingkat keselamatan kita tinggi. Keselamatan, ya. Ada mungkin yang lain selain keselamatan? Pak Minan apa Pak? Menjaga kesehatan mata, karena ini yang berhubungan dengan yang langsung berhadapan dengan angin ya. Jadi kesehatan mata juga, kadang-kadang mobil lewat kita terhindar dari debu ya. Jadi terhindar dari kesehatan mata juga. Ya, terima kasih Pak Heru, Pak Minan. Mungkin ada juga karena takut Pak polisi. Ya, pakai helm dia. Itu peraturan Bapak Ibu. Ya. Tapi bagaimana kalau dia sudah merasa ini sebuah keyakinan? Ketika dia sudah jalan, dia tahu dapat, dia pulang. Tapi kalau dia hanya merasa ini peraturan, di jalan nggak pakai helm, dia merasa paling tidak ada polisi. Tenang, ke jalan 40 tidak akan terjatuh kok. Padahal tidak tahu, mungkin ada anjing yang nabrak misalnya tadi kan, bisa kira-kira. Ya, karena itu mereka merasa peraturan. Mengapa kita perlu melakukan peraturan menggunakan masker, memakai menjaga jarak, mencuci tangan? Ini karena peraturan lagi-lagi, karena kesehatan, ya. Atau karena ada yang mengawasi, ya. Saya sendiri kalau ada yang mengawasi kadang-kadang baru pakai, ya. Karena itu kita merasa. Tapi kalau itu keyakinan, dimanapun kita berada, maka kita akan melaksanakan. Dan keyakinan ini berasal dari nilai-nilai yang menggerakkan diri kita sendiri tanpa diperintah orang lain. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke peraturan. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya atau kebajikan yang kita tuju apa? Sikap apa ini? Ketika seorang murid mengembalikan buku ke tempatnya, sikap apa kira-kira? Keyakinan kelas. Ini kan peraturan nih. Tapi keyakinan kelasnya apa? Yang kita harapkan terjadi pada murid kita. Mereka bisa bertanggung jawab. Itu nilai universalnya. Berikut nilai-nilai yang lain. Ini Bapak Ibu.
dia larang mengganggu orang lain. Berarti kebajikannya di situ menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturannya. Tapi yang kita harapkan siswa kita, murid kita paham bahwa keyakinan ini nilainya adalah kesehatan. Kalau kita pakai narkoba, selesai, ya, sakit dan sebagainya. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan yang kita buat di kelas misalnya. Tapi kita juga harus menanamkan bahwasannya kalau kamu berlari di kelas, maka keamanan kamu terancam. Bisa jadi ada batu di situ, kamu tersandung batu, kamu jatuh luka. Kalau mereka sudah memahami keyakinan, tanpa kita buatkan peraturan sekalipun, mereka akan melaksanakan. Namun memang di kelas perlu peraturan. Mengapa? Karena ini sebagai tuntunan bagi mereka. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ini juga Pak Menan seru sekali di ruang kolaborasi, ya. Diberi penghargaan kok jadi hukuman, ya. Pertama pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Contoh, ada yang setiap tahun kalau bagi rapor ketika sekolah peringkat 1 terus, atau masuk 10 besar terus, ya kira-kira siapa? Bu Anti lah misalnya, ya kira-kira Bu Anti. Pasti teman yang lain anti lagi. Anak-anak sekalian, kita umumkan juara kelas pada hari ini adalah Lala pasti anti dong, ya. Maka ini dihukum oleh penghargaan. Penghukumannya seperti apa untuk anti? Dia akan merasa sombong. Aku lah pas ketika 1 ikatan semua, ya. Yang kedua, penghargaan menghukum itu jelas sama. Penghargaan mengurangi ketepatan. Pernah kita menyuruh anak didik kita, murid kita untuk mengerjakan suatu soal itu mereka kerjakan, ya. Kita tidak memberikan imbalan, mereka mengerjakan dengan baik misalnya. Karena selama seminggu ini pekerjaannya baik terus, kita berilah reward. Maksud kita nih baik, penghargaan, ya, reward. Beri reward. Macam-macam, bisa hadiah, bisa piagam. Minggu depan baik lagi, beri lagi. Minggu ketiga dia baik, tidak kita beri, timbul. Kalau seperti itu Bapak tak beri piagam lagi, basi-basi kamu pekerjaan. Maka motivasi mereka sudah berubah. Ya, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman bagi mereka. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, mungkin pernah kita dengar Bapak Ibu, ada teman-teman kita yang mereka ketika sekolah dibully, ya, dijauhi, yaitu karena itu lagi. Ya, jadi merusak hubungan dengan teman. Kita tidak usah kalau kayak dia, mentang-mentang dia peringkat 1, ya, dia tidak ini. Itu lagi, si A lagi, ya. Ternyata penghargaan tidak selamanya baik. Tapi apakah perlu penghargaan? Tetap perlu, hanya sewajarnya saja. Dan penghargaan tidak perlu kita jadikan, cukup kita spontanitas saja. Bentuk penghargaan yang terbaik adalah penghargaan yang berasal dari diri mereka masing-masing. Wali kelas 1 mungkin ketika mengajar membaca kepada murid-muridnya, ketika mereka bisa baca pertama kali, Bu Yayu, Ibu Putri, mereka akan senyum. Hah, macam ini, Bo? Coba baca nih, Bo. Itu penghargaan yang sesungguhnya berasal dari diri mereka masing-masing. Dan ketika ke depan mereka melakukan lagi, mereka tidak berharap piagam, mereka tidak akan berharap hal-hal yang lain, karena penghargaan itu berasal dari diri mereka masing-masing. Ini menjadi pertentangan kemarin, ya sempat panas debat diskusinya kemarin. Ini tindakan guru, kita ada hukuman, konsekuensi. Mungkin ada yang pernah mengerjakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ada yang pernah melakukan, ya. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Hukuman. Menyakiti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka belajar bertanggung jawab. Nah ini tapi saya rasa cocok. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi.
Karena secara tidak langsung dia sudah pemanasan Pak Man, ya. Karena PJOK ini. Tapi ketika pagi matematika, makanya tidak cocok, ya. Jadilah guru yang memberikan konsekuensi bukan hukuman. Nih, ya. Lanjut Bapak Ibu. Kita sebagai guru punya 5 posisi. Silakan nanti kita pilih. Boleh penghukum, boleh membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya pernah semua Bu, Bapak, apalagi ketika baru pertama-tama kuliah, saya itu berada di posisi kontrol penghukum biasanya. Hei, sini kamu, ya. Dan ternyata ini tidak boleh. Identitasnya gagal Bapak Ibu. Identitasnya gagal. Kita sebagai guru gagal. Maka posisi kita dibaik-baiknya menjadi teman. Ketika mereka terlambat, ya memang kadang-kadang ujian di lapangan tidak kita menampilkan emosi kadang-kadang. Ya, Budi ini telat tiap hari, ya, menguji kesabaran memang, ya. Namun bagaimana kita bisa memposisikan diri pada posisi teman misalnya? Kita tanya dulu kenapa kamu terlambat, ya. Walaupun mungkin ada alasan-alasan yang menurut kita tidak sesuai, ya. Tapi setidaknya kita ajak diskusi dia. Pemantau, nah ini biasanya yang punya pegangan, kamu sudah terlambat berapa kali, catatan dan sebagainya. Ini kondisinya juga bagus. Nama yang terbaik adalah ini, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Jadi kita ada bicara, dan Bapak Ibu sekalian, di awal-awal saya mengajar, ketika saya mau menghukum siswa katakanlah, atau memperlakukan siswa yang salah, biasanya di depan teman-temannya saya marahi, saya sampaikan, ya, ternyata itu kurang tepat karena melukai hati dan perasaan mereka. Mereka walaupun masih kelas 1, ya, kalau kita belum tahu apa-apa, mereka punya harga diri yang harus kita jaga. Maka izinkanlah kita, hadirkanlah diri kita untuk melaksanakan posisi kita sebagai posisi manajer. Jadi kita ajak bicara dari hati ke hati, ya. Kita sentuh hati mereka, kita tanya apa masalahnya. Jangan kita langsung menghakimi, ya. Walaupun jujur Bapak Ibu, tidak semua kita bisa sempurna menjadi control manager, karena ada hal-hal lain yang di luar kendali kita yang kadang-kadang memaksa kita untuk menjadi kontrol yang lain, baik itu penghukum, pembuat orang bersalah, ya. Namun dari kelima posisi ini, penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini yang sebisa mungkin kita hindari Bapak Ibu, ya. Tapi kalau penghukum ini enak, kita marah-marah dia ada terima, kadang-kadang ada dengan meja, ya. Tapi kalau kita membuat merasa bersalah, hati mereka yang kita sakiti, dan itu tidak terlihat, dan mereka sulit mengekspresikan, ya. Maka mendam, ya. Nanti kalau sudah keluar, nanti yang berbahaya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sudah masuk ya? Silakan duduk. Bagaimana? Apakah kamu tahu kenapa Bapak di sini? Tahu Pak, karena tadi saya tidak memakai dasi. Pada dasarnya setiap orang punya kesalahan, dan tujuannya terbentuk adalah bagaimana cara kita menjaga posisinya sama-sama. Bapak ingin tahu apa alasan kamu tidak memakai dasi pada hari ini? Dasi saya bilang Pak, sudah saya cari tapi tetap tidak tempat. Apa ya solusi yang tepat agar ketika perjalanan di depan jika sudah memakai dasi seperti biasa? Pulang nanti saya akan mencari dasi tersebut. Selain itu apa lagi ya? Kalau tetap tidak ditemukan, saya akan meminta pada orang tua saya agar diberikan dasi yang baru. Waduh, saya hargai usaha kamu. Sekarang boleh mulai kelas dan membuat pembelajaran itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Bapak Ibu, kita semua diharapkan berada pada posisi itu, ya. Kita menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan mengkorelasikan dengan diri pribadi, ya. Bisa dengan seperti tadi, bisa misalnya dengan murid-murid, ya, bahwasannya misalnya Bapak juga pernah melakukan salah, ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ya, di restitusi ini
ada lagi yang dinamakan dengan validasi tindakan salah. Jadi kesalahan mereka tidak kita hakimi, tapi kita tanya, mengapa ini salah, mengapa ini terjadi. Biarkan mereka menyampaikan, ya. Karena ketika terjadi hal yang ada di kelas kita, itu terjadi karena ada sesuatu alasan yang mungkin kita tidak tahu dan perlu kita gali dari murid yang kita miliki. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan, ya. Jadi setelah mereka menyampaikan mengapa mereka melakukan hal yang tidak benar, tadi tidak memakai dasi pada saat upacara, kita tanyakan keyakinan mereka ke depan supaya tidak terulang lagi seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu yang menguji kita. Segitiga restitusi, posisi kontrol kita sebagai manajer bukan pada konsistensi kita menjadikan diri kita sebagai kontrol manajer yang susah. Namun yang paling sulit adalah menunggu jawaban atau menunggu solusi yang keluar dari murid kita. Itu yang paling susah Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka susah menyampaikan, dan ini perlu kita latih, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, harapannya kita semua bisa pada posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Walaupun di lapangan tidak akan berjalan semua dengan mulus. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Apa yang dilakukan anak-anak kita di kelas, murid-murid kita di kelas, tidak terlepas dari alasan-alasan yang mereka punya. Karena mungkin ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, bertahan hidup. Contohnya sederhana Bapak Ibu, mungkin di kelas kita ada yang pernah kehilangan makanan. Itu terjadi karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Mereka tidak makan di rumah. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka, karena ada alasan tersendiri untuk membuat mereka bertahan hidup yang terpaksa, ya, walaupun dengan cara yang salah. Dan ini harus kita pahami. Penguasaan mereka, mungkin ada anak-anak yang berpotensi menjadi pemimpin, tapi yang dipilih ketua kelas oleh temannya adalah yang lain. Dan kadang-kadang walaupun dia bukan ketua kelas, Pak, bapaknya apa Pak? Ya, karena mereka merasa pemimpin. Dan ini harus kita akomodir Bapak Ibu. Kebebasan, ya, kebebasan yang seperti apa? Kebebasan bukan bebas kan kita tuntut, ya. Kebebasan mereka memilih sumber belajar yang sudah kita siapkan. Kebebasan mereka untuk menyelesaikan soal yang kita berikan. Kadang-kadang kita ngajar matematika satu cara, mereka punya cara lain, kita tidak bisa menyalahkan. Karena banyak jalan menuju cara yang sudah kita jadikan soal tersebut. Kesenangan. Kadang-kadang di kelas kita lihat anak-anak kita, ya, main kapal-kapalan nih, ya. Kita harus koreksi diri kita. Oh, di rumah dia ternyata kurang di kebutuhan kesenangan. Mungkin di rumah dia kena marah terus oleh orang tuanya, ya. Jadi kita sikapi dengan cara yang bijak. Dan yang kelima tentu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki yang harus kita tunjukkan kepada siswa kita semua. Dan tugas kita sekali lagi adalah memastikan semua kebutuhan siswa tersebut terpenuhi. Karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang nyanyi. Ini kebutuhan apa yang coba dia penuhi? Menghibur diri, kesenangan, ya. Karena dia senang, dia coba penuhi. Dan ini harus kita akomodir, Bu. Bagaimana caranya agar kesenangan ini bisa kita ini kan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ya, kita lewat, padahal anak itu macam-macam lah. Nah, depan kita tuh ya. Tapi kita ya karena pekerjaan yang lain, kadang-kadang kita tidak sampai ke situ, ya. Maka mereka merasa harus diapakan? Diperhatikan, diberikan rasakan. Wih, bagus ya, jepit rambutmu beli di mana? Wah. Ya, jangan kita sekolah dulu ditanya guru macam itu berbunga-bunga. Dan ini perlu kita penuhi, Bu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Yang merasa yang coba dipenuhi oleh murid sendiri yang harus kita akomodir. Kalau kita ngajar dari pagi sampai siang ceramah
melulu. Ya, iya, cara belajar baru bisa. Mereka butuh bebas. Maka kebebasan itu benar guna cara belajar baru. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan berbagai macam sumber belajar, memilih metode ajar, ya, untuk mengakomodir itu semua. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini apa? Malu. Kita harus punya rasa kasih sayang. Kadang-kadang ya memang secara tidak sengaja tujuan kita untuk memberi kesenangan yang lain. Tengok gambar teman kalian ini, ya. Tapi bagi mereka pribadi ini masalah Bapak Ibu. Dan kebutuhan dasar mereka secara tidak langsung sudah kita rampas. Dan itu tidak harus kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu, saya tahu kita semua cemas dan berharap agar anak-anak kita berhasil dalam belajar dan dalam ujian. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu, di tengah-tengah para murid kita yang menjalani bulan pembelajaran itu, ada calon seniman dan musisi yang tidak perlu mengerti matematika. Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran bahasa. Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art atau seni berbeda, yang ilmunya tidak dapat di sekolah yang kita miliki. Sekiranya anak kita lulus menjadi yang teratas itu hebat, luar biasa, perlu kita apresiasi. Tapi bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri mereka. Katakan saja, tidak apa-apa, itu hanya sekadar ujian saja. Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka, Anda mencintai mereka dan tak akan menghakimi mereka. Yang terakhir, sebuah ujian atau nilai rendah tak akan bisa mencabut impian dan bakat mereka. Berhentilah kita semua memikirkan bahwa hanya orang-orang yang berpendidikan, hanya orang-orang yang menjadi dokter dan insinyur yang bahagia di dunia ini. Karena sekali lagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kalau bisa kami simpulkan, harus menciptakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman dan memperhatikan kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, serta memastikan kita semua untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang memperhatikan potensi, kodrat alam, kodrat zaman yang tentu beragam dari murid-murid yang kita miliki. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena saya yakin percaya ada mungkin kata-kata yang tidak tepat, kurang pas. Dan saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tadi kita sudah melaksanakan kegiatan diseminasi untuk program guru penggerak, di mana tadi pemateri telah menyampaikan materi yaitu modul 1.1 dan 1.4. Nah, dalam pandangan kami bahwa kegiatan diseminasi yang dilaksanakan tadi, pertama dapat kami katakan bahwa pemateri memberikan penjelasan tentang modul 1.1, 1.4 itu sangat jelas, kemudian runtut, sistematis dan mudah dimengerti. Ini kenapa? Karena pemateri menggunakan slide-slide dari video, kemudian juga menggunakan media-media, sehingga dalam memberikan isi yang akan disampaikan di materi 1.1, kemudian modul 1.4 ini sangat jelas sekali. Nah, kemudian juga di dalam kegiatan diseminasi tadi bahwa kami melihat terjadi interaksi dua arah, jadi tidak monoton. Di sini kami lihat bahwa
pemateri itu bisa mengkondisikan suasana kegiatan diseminasi sehingga kegiatan berjalan dua arah dan sangat aktif sekali. Nah, kemudian harapannya untuk penerapan di sekolah bahwa dengan adanya kegiatan diseminasi dari modul 1 kemudian modul 1.4, di mana kita melihat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat-sangat kami rasakan hasil daripada kegiatan diseminasi tadi ini sangat menambah wawasan, kemudian menambah ilmu juga, kemudian transfer ilmu juga, yaitu masalah bahwa anak-anak didik kita itu pada hakikatnya adalah harus kita tuntun, bukan kita harus menuntut. Jadi di sini memang kita harus merubah mindset cara mendidik. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat-sangat baik sekali untuk kita terapkan untuk di sekolah, di mana kita lihat bahwa anak itu memang sudah ada kodratnya, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi disinilah kami berharap bahwa guru-guru yang ada di SD 14 Parit 3 dapat menerapkan, kemudian melaksanakan prinsip-prinsip pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk merubah, kemudian juga membuat anak-anak didik siswa berkembang sesuai dengan bakat minat, kemudian keterampilan yang memang sudah ada pada diri anak. Sehingga kita sebagai pendidik, kita hanya berkewajiban untuk menuntun mereka, bukan untuk menuntut, tapi kita lebih kepada sebagai orang yang memfasilitator ya anak-anak didik kita supaya mereka berkembang sesuai dengan bakat minat yang sudah ada mereka bawa semenjak mereka lahir. Kemudian juga kami berharap bahwa guru-guru yang ada di SD 14 Parit 3 memang harus merubah mindset cara mengajar, cara mendidik anak-anak kita, sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memang sesuai untuk di dalam kita mengembangkan pendidikan kita, khususnya yang ada di SD 14 Parit 3 dan umumnya pendidik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga anak-anak kita ini memang nanti menjadi anak-anak atau siswa yang menjadi profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan untuk kedepannya, dan mari kita bersama-sama untuk mensukseskan program kegiatan ini. Kita bantu pemerintah untuk mensukseskan pendidikan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ini pendapat dan harapan kami dari kegiatan diseminasi tadi, dan kemudian harapannya juga untuk kedepannya di SD 14 Parit 3. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami berharap kepada Pak Jeffrey sebagai guru penggerak yang ada di SD 14 Parit 3 untuk selalu semangat dan sukses selalu untuk melaksanakan program guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti selesai seperti yang kita harapkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.